Oh my god, bro. Oh, hell no. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass on. Kalian pasti udah pernah lihat kan trailer Merah Putih One for All, animasi yang katanya mau nyajiin grafik yang indah, karakter yang keren, dan cerita yang masterpiece dan lain-lainnya ya. Tapi sayangnya ini adalah sebuah hayalan doang coy. Kenapa ya kita lagi-lagi dipaksa buat cinta produk lokal? Padahal jujur ya, nggak cuman kita aja yang sakit mata lihat animasinya, bahkan sampai anak-anak aja bilang kalau animasinya Asyad mau nggak nonton ini? Kenapa? Ya udah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bahas animasi kemerdekaan kebanggaan bapak-bapak. Merah Putih One for All. Judulnya kayak pernah denger ya kan? Lah ini bukannya aja dari anime My Hero Academia. Woi lah, judulnya aja sudah template, kenapa masih niru lagi? Waduh, canda Joy. Tapi jujur ini mirip sih. Oke, animasi ini kalian pasti tahu lah seberapa banyak kontroversialnya ya. Mulai dari yang katanya pengalian isu, animator yang kasih deadline cuma 3 bulan, bahkan ada yang bilang aset-aset editingnya itu bajakan, lalu sampai masuk berita salah satu televisi nasional coy. Bapak produsernya bilang katanya tonton dulu baru berkomentar ya. Pak, jangankan saya nonton, Pak, saya lihat trailernya aja udah tahu ceritanya mau kemana, ngapain saya nonton lagi? Ya, buat yang kalian penasaran, kalian nonton aja silakan, nggak apa-apa, gua nggak peduli. Tapi kalau ditanya gua mau nonton atau enggak, ya kalian pasti tau lah apa jawabannya. Di sini gua nggak bakal bahas sinopsisnya coy, karena ya sesimpel bendera hilang, terus dikirim 8 anak muda dari seluruh Indonesia buat nyari liutan. Lah kan tinggal beli di pasar cuy, minta uang Pak Kades lah, ini ngelewatin pasar loh. Bahkan ada yang jual bendera juga coy, bahkan di Shopee dan Tokopedia juga banyak anjir. Kenapa nggak beli aja sih, aneh lama-lama. Padahal Pak Kades pasti ada uang dari desa kan, tinggal minta dari sekretarisnya, kalian tinggal beli benderanya cuy. Ada. Tapi dari animasi ini kita belajar cuy bahwa hal-hal sepele kayak gitu bisa dibikin ribet dan berbahaya cuy. Masa iya ada oknum-oknum yang biarin anak-anak nyari bendera di hutan? Ini orang dewasanya ngapain anjir? Apakah mereka ngopi doang di warkop sambil nggak mikirin masa depan warga desanya? Nggak mungkin. Apa seluruh warga desanya IQ-nya di bawah 70 juga gua nggak tahu. Oke, sekarang kita bahas soal animasinya coy. Karakternya kalau kalian lihat itu aneh coy, kayak animasi-animasi luar negeri, cuman bedanya ya gitu deh. Gerakannya itu kayak robotnya Elon Musk cuy, kaku-kaku gitu tapi ya aneh. Bahkan katanya semua aset animasi 3D-nya itu dibeli di website cuy. Yang kedua soal branding cuy, terutama pada desain posternya tuh apa coba. Kalau kalian lihat kombinasi warnanya tuh asal-asalan banget, cuman naruh orang 8 orang terus di teksnya ditimpa teks lagi yang nggak jelas warnanya itu, lalu dikasih logo badan resminya. Wah ini posternya cuy, kalau kalian bandingin sama Demon Slayer ya, sebelah-sebelahan tuh, kalian pasti kalau bisa menilai, bahkan anak kecil bisa menilai mana bagusan posternya, dan bahkan kalian tahu mana yang lebih menarik. Dan juga kenapa banyak orang yang nggak suka banget ya, karena kalian tahu animasinya tuh downgrade parah cuy. Coba kalian lihat animasi Jumbo ya, yang standar animasinya tuh udah go internasional cuy, bahkan hampir setara Disney lah. Tapi overall gua enjoy nontonnya, bahkan terharu cuy. Masterpiece lah, 9/10. Bahkan animasi keluarga Adit Sopo Jarwo itu masih lebih bagus cuy. Bahkan keluarga Pak Somad yang animasi agak gimana-gimana tapi lucu cuy, itu masih jauh di atas Merah Putih One for All loh. Ya gimana ya jelasin sama orang-orang tua ini ya, kalau standar animasi kita tuh nggak boleh sampai turun gini cuy. Kalian malah berlindung di balik kata-kata cintai karya dalam negeri. Hade. Woi ngaca, itu negara sebelah bisa bikin Upin Ipin sebagus itu, bahkan bikin game yang harganya nggak masuk akal. Ya semoga aja kalian yang nonton, saya sarankan membawa setidaknya 10 bungkus plastik kresek ya, buat nampung air mata dan air hijau yang keluar dari mulut kalian begitu ngeliat animasinya yang sangat-sangat overall masterpiece. Oke, ya udah. Kesimpulannya buat para bapak ibu segenap tim ataupun yang menyukseskan Merah Putih One for All,
Kalian itu harusnya ngaca dulu cuy sama kualitas animasinya, baru koar-koar. Kasian lo animator yang kasih waktu cuman 3 bulan pengerjaan. Bahkan dia ngaku sampai tidur cuman 2 jam sehari loh. Ada antara miris sama lucu tapi tipis banget bedanya. Intinya mah tetap semangat para animator di luar sana ya. Walaupun karya kamu belum bagus di banyak mata orang, tapi come on lah, kamu bisa terus improve cuy. Kalau kalian dikasih waktu pengerjaan yang nggak manu akal, ya udah kalian tolak aja cuy. Ukur kemampuan kalian karena waktu belajar kalian itu sangat berharga cuy. Dan suatu saat karya kalian pasti bisa dihargai cuy, dan pasti banyak bakal yang support ya. Respect buat animator di luar sana dan buat institusi pemaksaan coy. Ya terima kasih cuy, kalian udah nonton sampai habis, semoga kalian suka ya. Dari kasus ini kita bisa belajar banyak hal ya, bahwa pundi-pundi kecurigaan terhadap korupsi dan pengalihan isu itu hampir aja kecium, bahkan udah kecium cuy dari jarak 1000 km ya. Dan pastinya negeri ini menyimpan segudang banyak hal aneh dan gak manu akal lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya cuy, biar gue semangat ngejudge oknum-oknum yang gak masuk akal ini dan mendukung oknum-oknum yang dirugikannya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian biar mereka bisa menonton video ini dan diskusi sama-sama di kolom komentar. Gua Human Error, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.